Polisi menemukan barang bukti berupa sisa bahan peledak selongsong kembang api di rumah Aibda Maryudi yang mengalami ledakan pada Senin kemarin. Seorang Jenderal Purnawirawan TNI yang juga mantan anggota BIN ditemukan tewas di Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kasus kematian Darso, korban tewas penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 6 oknum polisi terus mendapat sorotan publik. Setelah adanya 2 perbedaan keterangan antara korban sebelum meninggal dan pernyataan dari kepolisian. Lantas, betulkah adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang warga Kota Semarang bernama Darso ini meninggal dunia diduga dianiaya oleh sejumlah oknum anggota kepolisian Yogyakarta. Hal ini bermula dari kecelakaan yang terjadi pada 12 Juli 2024 di sekitar kawasan Yogyakarta yang kemudian melibatkan Darso dan juga sepasang suami istri. Lalu benarkah ada penganiayaan yang kemudian terjadi atau dialami oleh Darso, dan apakah betul Darso ini juga terlibat dalam adanya kecelakaan lalu lintas ataupun tabrak lari, serta bagaimana penanganan dari para oknum anggota kepolisian ini, pemirsa? Itu yang akan menjadi tema pembahasan utama kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Bersama saya Ken Ane. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana ada sisa bahan peledak, pemirsa, yang ditemukan oleh pihak kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti dari rumah Aibda Maryudi yang pada Senin kemarin ini mengalami ledakan. Apa sebetulnya penyebab dari ledakan yang menewaskan 2 orang tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kasus kematian Darso, warga Purwosari, Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah hingga kini masih menyisakan misteri. Polisi telah memeriksa 13 saksi, diantaranya adalah keluarga korban, warga, dan pihak rumah sakit tempat Darso sempat dirawat. Pihak Polda Jawa Tengah hingga kini masih belum dapat menyimpulkan penyebab kematian Darso, termasuk ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. Sebelum kematiannya, Darso diketahui dijemput oleh sejumlah polisi dari unit Gakum Satlantas Polresta Yogyakarta pada 21 September 2024. Tindakan itu diduga dilakukan petugas setelah Darso terlibat kecelakaan dengan pengendara motor. Namun setelah beberapa jam dijemput, keluarga korban mendapatkan kabar bahwa Darso dilarikan ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, pemirsa, 6 anggota Satlantas Polresta Yogyakarta telah diperiksa oleh Propam Polda DIY buntut kasus kematian Darso. Ya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma menjelaskan, kedatangan anak buahnya ke rumah Darso di Semarang adalah untuk menyampaikan surat undangan permintaan klarifikasi terkait kasus kecelakaan antara Darso dengan Tuti, warga Danurejan, Kota Yogyakarta pada 21 Juli 2024 silam. Pengendara sepeda motor dihindari oleh saudara TPP Yaki dengan mobil Toyota Avanza dengan nomor tadi H9047YG. Setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, pengemudi mobil mengantar korban ke rumah sakit Bethesda Lempuyan Wangi dan kemudian bertemu dengan keluarga korban yang sempat dihubungi oleh korban, yaitu saudara Tuti. Kemudian pada saat itu keluarga korban sempat memfoto salah satu identitas pengemudi berupa KTP atas nama Darso.
Penganiayaan terhadap seorang siswa di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terekam kamera CCTV pengemudi mobil menampar korban yang sedang merintih kesakitan. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian, di mana mobil berwarna hitam yang berhenti mendadak ketika ada seorang siswa yang sedang berlari tepat di depan kendaraannya. Hingga akhirnya siswa tersebut tertabrak, pengemudi yang kesal pun keluar kemudian menampar siswa tersebut hingga mengakibatkan korban luka lebam di bagian pelipisnya. Viral video rekaman CCTV kejadian ini sudah ditangani Polres Sidrap, Sulawesi Selatan. Pemirsa, sebuah mobil minibus yang sedang mengisi BBM terbakar di dalam SPBU Ame Sangen, Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ya, sempat terdengar ledakan sebelum terjadinya kebakaran. Hitam ini semakin membesar hingga menyambar dispenser atau pompa pengisian BBM yang berada di dekatnya. Upaya pemadaman dengan alat darurat tidak berhasil, api mulai berhasil dipadamkan setelah 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Terdapat 5 jerigen yang berisikan BBM jenis Pertalite dan di dalam mobil tersebut. 1 orang korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tangan. Dugaan sementara pemirsa, kebakaran dipicu oleh ledakan telepon genggam. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali akan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pemeriksaan selanjutnya. Namun, meski tidak merinci kapan Hasto akan diperiksa kembali, menurut juru bicara KPK Tessa Bahardika, saat ini KPK akan fokus memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada Sekjen PDI Perjuangan. Panggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Selain di perairan Tangerang, pagar laut misterius juga ditemukan membentang di kawasan Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar laut yang terbuat dari bambu ini mirip dengan yang ada di perairan Tangerang. Pagar sepanjang 2 km yang membentang dari tepi pantai menuju laut ini sempat viral di media sosial. Keberadaan pagar laut dikeluhkan oleh para nelayan yang mengaku jumlah tangkapan ikannya menurun drastis sejak pagar itu dibangun 6 bulan yang lalu. Selain itu, pengeluaran bahan bakar para nelayan juga naik hingga 2 kali lipat karena mereka harus menempuh jalur yang lebih jauh. Nelayan berharap pemerintah membongkar pagar laut tersebut. Sementara itu pemirsa, pihak UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menjelaskan pagar laut itu merupakan proyek kerjasama antara pihaknya dengan swasta. Rencananya akan dibangun alur pelabuhan sepanjang 5 km yang menjadi pintu masuk menuju Pelabuhan Nusantara. Pembuatan alur pelabuhan tertuang dalam rencana induk pelabuhan nasional dan daerah sejak tahun 2018. Sama ini maka masing-masing pihak melaksanakan daripada isi perjanjian yang salah satu diantaranya adalah penataan kawasan. Di dalamnya termasuk pembangunan alur pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya ini. Nah, alur ini menjadi sangat penting karena untuk memudahkan keluar masuknya nelayan dari laut lepas menuju pangkalan pendaratan untuk melakukan bongkar muat hasil tangkapan ikannya.
Jadi nanti kita di daratnya kita akan bangun TPI-nya. Seorang jenderal purnawirawan TNI yang juga mantan anggota BIN ditemukan tewas di Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa, usai jeda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, pasca ledakan hebat yang menewaskan 2 orang di Mojokerto, Jawa Timur, polisi menemukan barang bukti berupa sisa bahan peledak, selongsong kembang api, dan gas LPG 3 kg di rumah Aibda Maryudi. Pihak kepolisian, pemirsa, ini sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dari Polda Jawa Timur, ternyata ditemukan adanya oksidator dan klorat di lokasi ledakan. Dan penemuan ini, pemirsa, mengindikasikan bahwa ledakan dipicu oleh bahan peledak yang tidak sengaja terpicu dari dalam rumah. Kasus ledakan yang juga mengakibatkan 2 rumah rusak berat tersebut kini telah ditangani secara oleh pihak tindak pidana umum. Aibda Maryudi ini juga telah menjalani pemeriksaan di Propam Polda Jawa Timur. Secara kuantitas, Mas, saya sampaikan di sini, pada saat peristiwa terjadi, pasca peristiwa terjadi, kami melaksanakan olah TKP. Yang kami dapati adalah bekasnya atau sisa selongsong kembang api sesdor tersebut. Jadi hanya sisanya. Kalau secara kuantitas, saat sekarang ini pemeriksaan sedang berjalan. Tapi kalau pada saat peristiwa kejadian, kita mendapati tiga selongsong kembang api sesdor terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sehingga menimbulkan peristiwa tersebut. Pemeriksaan awal kami dari Satreskrim Polres Mojokerto sudah melakukan serangkaian pemeriksaan yang kemudian pemeriksaan lanjutan atau penanganan perkara ini secara pidana umum ataupun kode etik profesi Polri dilakukan di Ditreskrim Polda Jawa Timur dan Bid Propam Polda Jawa Timur. Tentunya saat sekarang ini fokus pendalaman kami adalah kepada pemilik rumah. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu. Senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan, Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas. Baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sesosok jasad pria ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta Utara. Jenazah pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat dan diduga merupakan pensiunan Jenderal TNI. Warga Cilincing, Jakarta Utara dihebohkan dengan penemuan mayat pria yang mengambang di Laut Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat lalu. Penemuan pertama kali diketahui oleh nelayan setempat yang kemudian melaporkan penemuan jasad pria tersebut kepada petugas yang berjaga di sekitar perairan Marunda. Jenazah telah dievakuasi oleh petugas dan menemukan identitas korban berupa kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelijen Negara atau BIN berpangkat Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan. Setelah dievakuasi, jenazah korban ini dibawa ke RSPAD Jakarta Pusat untuk diotopsi guna kepentingan penyelidikan. Sementara petugas Ditpolairut Polda Metro Jaya bersama Polsek Cilincing masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
Langsung saja pemirsa, kita bergabung bersama dengan rekan kami Felicia Melinda dari Marunda, Jakarta Utara. Felicia, apa informasi terbaru mengenai tewasnya pensiunan Jenderal TNI ini? Silakan. Ya, Vena dan juga pemirsa, untuk kelanjutan dari kasus ditemukannya jenazah pria yang mengambang di Laut Marunda Cilincing Jakarta Utara ini, memang dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian juga ini masih dicari tahu apa penyebab pasti dari kematian dari seorang Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan ini. Dan memang untuk di lokasi saya berdiri ini merupakan tempat di mana ditemukannya jenazah dari Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan ini, yang mana ditemukan pada hari Jumat yang lalu tanggal 10 Januari 2025 sekitar dini hari. Dan untuk sampai saat ini jenazah sendiri sudah dimakamkan di TPU di Bogor, Jawa Barat. Dan untuk jenazah sendiri sebelum dimakamkan di TPU Bogor, Jawa Barat, ini juga memang sudah dievakuasi terlebih dahulu oleh pihak kepolisian ke RSPAD Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi dan juga penyelidikan lebih lanjut. Dan pemirsa, sampai saat ini memang polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga pendalaman mengenai kematian Brigjen Purnawirawan ini. Dan sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Ade Arisya mengatakan bahwa untuk kronologi dari ditemukannya Brigjen Purnawirawan yang mengambang dalam keadaan meninggal di Laut Marunda Cilincing Jakarta Utara ini, memang sebelumnya ada anggota Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Bribka Andi Maulana yang sedang bertugas patroli di markas unit patroli Marunda, dan ia didatangi oleh seorang nelayan yang melaporkan bahwa nelayan tersebut menemukan sesosok jenazah yang mengambang di Laut Marunda, dan langsung oleh Bribka Andi Maulana tersebut dan juga dengan anggota markas unit patroli lainnya mengecek ke lokasi dengan menggunakan kapal KP 71007 dan ditemukan sesosok mayat lelaki dengan ciri-ciri menggunakan kaos berkerah berwarna belang-belang, kemudian juga menggunakan celana jeans, dan juga ditemukan satu dompet kulit berwarna hitam yang mana terdapat kartu tanda anggota TNI dan juga Badan Intelijen Negara, yang mana ini langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Dan setelah penemuan jasad tersebut, ini dari Subdit Gakum Ditpolair Polda Metro Jaya kemudian melakukan identifikasi lebih lanjut dan juga penelusuran lebih lanjut melalui rekaman CCTV yang mana terlihat sebelumnya ini ada mobil yang tercebur ke dalam laut, dan juga sampai saat ini mobilnya belum ditemukan oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian masih terus mencari tahu di mana keberadaan mobil yang tercebur tersebut, kemudian juga identifikasi lebih lanjut mengenai apa penyebabnya. Demikian, Vena, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, masih terus dalami oleh pihak kepolisian. Terima kasih banyak Felicia Melinda atas laporan Anda langsung dari lokasi. Pemirsa, untuk membahas mengenai hal ini, kami ajak Anda juga terhubung bersama dengan pengamat intelijen. Sudah ada Bapak Wawan Purwanto. Selamat malam, Pak Wawan. Selamat malam, Mbak. Pak Wawan, kami ingin tahu terlebih dahulu nih, Pak Wawan apakah mengenal sosok dari korban yakni Brigjen Purnawirawan Hendrawan Ostefan ini, Pak? Ya, saya mengenal dan saya sering berbincang maupun juga diskusi mengenai banyak hal, termasuk juga saling berkunjung ya, untuk membahas banyak persoalan-persoalan. Sebab meskipun beliau sudah pensiun, tapi rupanya masih banyak aktivitas-aktivitas kajian-kajian yang sering dikaji oleh beliau bersama teman-teman, sehingga kami sering jumpa untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang ada, terutama masalah-masalah yang sedang tren. Demikian, Pak. Oke, Pak Wawan, kapan terakhir kali Anda berkomunikasi dengan korban? Wah, udah lama ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu gitu. Pada waktu itu beliau ngajak ketemu, kemudian berbincang cukup lama. Kemudian ada 3 kali lah terakhir itu, karena memang ada beberapa hal-hal yang
ingin disampaikan, kemudian kita berdiskusi cukup panjang dan lebar, dan semuanya kita saling memberikan analisa, termasuk juga bagaimana problem solvingnya, karena beliau juga banyak pemikiran dan pengalaman, sehingga dalam diskusi itu banyak berkembang mengenai persoalan-persoalan yang sedang tren di tanah air, demikian Pak. Oke, berkaitan dengan jenazah dari korban yang ditemukan di perairan Laut Marunda, ini tanggapan Anda Pak Wawan seperti apa? Ya, saya secara pribadi kaget karena shock lah, ya shock. Tapi setelah melihat dari CCTV di mana mobil Vios berjalan sedemikian rupa dan tiba-tiba tidak ngerem, kemudian langsung mencebur ini, hanya jasadnya sempat keluar, mungkin beliau sudah berupaya untuk keluar dari mobil itu, tapi ya nafas kan memang terbatas ya, mobilnya juga tidak ketemu, dan saya memang shock mendengar waktu itu, dan sejumlah teman memang menghubungi saya untuk memberitahukan hal tersebut, dan akhirnya saya pastikan memang beliau, dan saya berupaya menghubungi teman-teman yang lain, ya mencocokkan mengenai data, dan ternyata memang beliau ini yang tidak ada. Oleh karenanya terus akhirnya ya, kami menghubungi teman-teman karena sudah lama kan pensiunnya, sehingga akhirnya kami meng-cross kepada sahabat-sahabat beliau yang dulu sering bersama dan menyatakan hal yang sama, bahwa memang beliau sebagai korban di peristiwa Marunda ini. Demikian. Baik, tentu kita tunggu, kita nantikan hasil lebih lanjut dari pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak Wawan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak Wawan. Ya, selamat malam. Ya pemirsa, kasus kematian Darso, korban tewas penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 6 oknum polisi terus mendapat sorotan publik setelah adanya 2 perbedaan keterangan antara korban sebelum meninggal dan pernyataan dari kepolisian. Lantas betulkah adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polresta Yogyakarta? Saksikan ulasannya dalam dialog bersama rekan saya, Ken Ane, sesaat lagi. Direktorat Kriminal Umum dan Bitdokes Polda Jawa Tengah membongkar makam almarhum Darso, korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 6 oknum Satlantas Polresta Yogyakarta. Peristiwa dugaan penganiayaan yang dialami Darso bermula dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi 12 Juli 2024 di wilayah Yogyakarta. Saat itu, diduga mobil rental yang disewa Darso menabrak seorang wanita bernama Tuti. Suami Tuti yang tak terima kemudian mengejar Darso. Dalam pengejaran itu disebutkan mobil yang disewa Darso menyenggol motor Rusdi hingga ia terjatuh. 2 bulan berselang, anggota Satlantas Polresta Yogyakarta menjemput Darso. Disitulah diduga Darso mengalami penganiayaan yang membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Seminggu berselang, Darso dilaporkan meninggal dunia. Lantas, betulkah adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Satlantas Polresta Yogyakarta? Benarkah adanya dugaan Darso terlibat tabrak lari? Lalu bagaimana pemeriksaan terhadap para oknum anggota polisi yang diduga melakukan penganiayaan? Ya pemirsa, seorang warga kota Semarang bernama Darso ini meninggal dunia diduga dianiaya oleh sejumlah oknum dari Satlantas Polresta Yogyakarta berawal dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi sekitar 12 Juli 2024 di kawasan Yogyakarta yang kemudian diduga melibatkan Darso dan juga sepasang suami istri. Nah, apakah betul kemudian ini almarhum Darso meninggal dunia karena dianiaya oleh sejumlah oknum anggota polisi, dan betulkah kemudian juga terlibat
tabrak lari dan bagaimana pula penanganan yang dilakukan terhadap oknum kepolisian ini pemirsa. Kami akan ajak Anda membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini bersama kita. Ada Pak Arianto Sutadi dari Penasehat Polri. Pak Arianto, apa kabar, sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Dan juga dari Kompolnas ada Pak Yusuf Warsim sudah bergabung bersama kita. Pak Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Selamat malam Pak, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Nanti akan ada istri dari almarhum Darso, Ibu Poniam, dan juga Ibu Tuti, korban tabrak lari Darso. Tapi kita mulai mungkin dari Pak Arianto Sutadi dulu Pak. Apa informasi terbaru mungkin yang sudah didapatkan oleh Pak Arianto sendiri dari peristiwa yang terjadi ini? Ya, saya tadi sempat telepon Kadifumas Jateng, jadi mendingan dapat informasi banyak mengenai singkat ceritanya itu. Ya bermula daripada Pak Darso itu nabrak, kemudian dibawa ke rumah sakit, tapi kemudian Pak Darsonya langsung pulang ke Semarang. 2 bulan kemudian Satlantas Jawa Tengah, DIY ya, ke Semarang jemput. Katanya ini ceritanya sih, jemput, kemudian di jalan minta kencing si Darsonya itu, kemudian aparat juga ikut ada kencing itu. Tapi kemudian Pak Darsonya itu katanya mengeluh sakit, sehingga dibawa ke rumah sakit. Dan pertama di rumah sakit, tapi ternyata kemudian meninggal. Itulah ceritanya kayak gitu ya. Kemudian ya ini masalahnya adalah kita ingin tahu apakah 6 orang ini memang menganiaya apa tidak. Ini jawabannya sih tidak sulit ya. Tinggal nanti kemarin sudah diekshumasi. Ya. Diekshumasi oleh Polda Jateng karena itu kasus kejadiannya kan jemputnya kan di Semarang. Jadi TKP-nya di Semarang. TKP-nya di Semarang. Oke. Pak Darsonya itu rumahnya di Semarang. Oh ya, Pak Darso rumahnya di Semarang. Nah, Pak. Ketika dibawa ke rental untuk ngecek mobilnya yang nabrak itu, di jalan terus berhenti itu, kemudian masuk rumah sakit. Jadi kejadiannya TKP-nya di Jawa Tengah. Artinya ini berbeda dari kejadian kecelakaan lalu lintas itu ya Pak ya? Jadi ini ada 2 nih kasusnya. Yang satu kecelakaan di Jogja, yang satunya lagi kecelakaan meninggalnya si Pak Darso itu. Gitu. Makanya yang menangani adalah Polda Jateng, resersenya untuk menangani itu, dan sekarang katanya sudah meriksa 11 atau berapa orang itu, dan sudah ekshumasi juga kuburnya Pak Darso itu. Nah nanti tinggal ini lihat sebab kematiannya Pak Darso ini kenapa gitu ya, itu yang akan menentukan apakah dia sakit jantung ataukah dia karena dianiaya dan sebagainya. Nanti kita lihat itunya. Sementara di Jogja sendiri, karena itu anggota Jogja ya, jadi Propam Jogja kalau tidak salah ini meriksa 6 orang ini apakah dia itu pergi ke Semarang itu 6 orang itu pakai surat perintah atau resmi apa tidak, atau jemput nganu, dan apakah dia menganiaya apa tidak. Itu jadi itu berawal dari laporan Ibu Tuti korban tabrak lari ini? Setelah ibu itu laporan kan gitu. Jadi ada 2 ini nih, 2 masalah. Yang satu DIY mengecek apakah ini 6 orang ini liar atau sesuai dengan perintah menganiaya apa tidak gitu. Tapi DIY menyatakan kira-kira ini kasusnya apa, pembunuhan atau memang meninggal karena sakit atau apa. Kira-kira itu pokok permasalahan yang sekarang. Oke. Nah, apakah juga cerita yang sama ini didapati oleh Kompolnas? Tapi ditahan dulu ya Pak Yusuf, karena sudah bergabung bersama kita ada Ibu Tuti, korban dari tabrak lari almarhum Bapak Darso. Selamat malam Ibu Tuti. Halo, selamat malam Bu Tuti. Sudahkah bisa mendengar suara saya? Dengar. Selamat malam Bu Tuti. Baik, nampaknya masih belum bisa mendengar suara kami di sini. Kita akan coba perbaiki hubungan komunikasi kami dengan Ibu Tuti, korban dari tabrak lari diduga dari almarhum Darso ini. Tapi Pak Yusuf kembali, mungkin apakah juga sudah mendapatkan cerita yang sama seperti yang didapati oleh Pak Arianto Sutadi, atau ada yang berbeda Pak mungkin Pak Yusuf? Baik, terima kasih. Untuk sementara kita belum bisa menilai fakta-fakta, tapi informasi yang sudah kita peroleh baik dari Polda Jateng maupun dari Polda DIY. Peristiwanya ini kan ada 2. Yang semula ada laka lantas yang itu diduga almarhum Darso. Korbannya Ibu Tuti. Yang kedua peristiwa
meninggalnya almarhum Darso. Ya. Nah, informasi yang kita peroleh ini kan penting untuk menjadi bagian dari pengumpulan bukti-bukti dalam penyelidikan. Meninggal tanggal 29 September. Ya. Informasi yang kita peroleh ada masuk rumah sakit tanggal 21 September, kemudian keluar, yang itu sementara kita tidak tahu bagaimana medik recordnya itu. Dikatakanlah udah sehat lah kira-kira begitu, tapi kemudian tanggal 29 meninggal. Nah, laporan polisinya baru hari Jumat yang lalu. Nah, kemarin sudah dilakukan ekshumasi. Nah, ini tentu bagian tersendiri penanganan LP di Polda Jateng karena lokus deliktinya di daerah Jateng, Semarang. Nah, terkait dengan ada 6 oknum yang berasal dari Jogja yang ya, itu Pak, ya? Diduga oleh pihak pelapor menganiaya. Nah, kami mendapatkan informasi yang sudah kami koordinasi dengan Polda DIY, memang sementara sudah dilakukan pemeriksaan, tapi tidak ingin mendahului hasilnya, khawatir berbeda. Oleh karena itu Polda DIY sendiri dari Pak Kapoldanya langsung juga mempercayakan sepenuhnya proses penanganan LP yang ada di Jawa Tengah. Nah, tentu dalam hal ini kami melihat ini penanganan LP-nya memang harus cermat, penuh kehati-hatian, komprehensif, untuk tidak terburu-buru menyimpulkan apapun hasil pengumpulan bukti-bukti yang diperoleh oleh penyelidik. Hanya yang paling penting kalau menurut kami agar itu tidak terburu-buru, apakah memang benar ada penganiayaan atau tidak, dari ekshumasi ini bisa memberikan informasi nanti bagaimana hasilnya, apa sebenarnya penyebab kematian. Ada fakta di rumah sakit, terus bagaimana hasil ekshumasi ini, inilah yang kita tunggu. Nah, kami dalam hal ini sekali lagi sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Kapolda Jateng sendiri, mempercayakan sepenuhnya ke penyidikan yang ada di Polda Jateng. Ya, kami sendiri dalam hal ini tentu sebagai pengawas mengharapkan agar ini cermat betul gitu. Rekod medik kalau memang ada informasi diduga sakit itu harus dilakukan pemeriksaan dan dikombinasi diperbandingkan dengan hasil ekshumasinya nanti seperti apa. Itu sangat penting untuk menyimpulkan penyebab kematian. Baik Pak Yusuf. Jadi ekshumasi ini untuk menjawab tadi pertanyaan dugaan betul ada atau tidaknya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Tapi jangan lupa ada peristiwa yang berbeda ini ya. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang juga menjadi pertanyaan apakah betul dan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Usai jeda pemirsa, kami akan ajak Anda berbincang langsung dengan Ibu Tuti, korban dari tabrak lari diduga Pak almarhum Bapak Darso, dan juga Ibu Poniem, istri dari almarhum Bapak Darso. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita mengenai dua kemudian peristiwa yang menyita perhatian publik. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Yogyakarta sekitar bulan Juli 2024 yang melibatkan almarhum Bapak Darso dengan Ibu Tuti, dan juga mengenai kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh almarhum Bapak Darso oleh sejumlah oknum anggota polisi. Nah, kita akan berbincang dengan Ibu Tuti, korban dari tabrak lari yang diduga dilakukan oleh almarhum Bapak Darso ini. Selamat malam, Bu Tuti. Selamat malam. Ya, Bu Tuti, tentu kami ikut berempati atas peristiwa yang pada saat itu terjadi. Tapi kalau berkenan kemudian untuk diceritakan, pada saat itu sebenarnya seperti apa Bu peristiwanya? Kecelakaan yang terjadi seperti apa? Ya, pagi itu saya pulang dari pasar mau menuju ke warung. Itu saya lewat jalan, tahu-tahu saya ditabrak dari belakang dengan mobil itu, terus saya jatuh ke kanan, terus ada warga yang bilang berhenti gitu, mobil itu berhenti, kemudian keluar yang sopir itu Pak Darso itu keluar, beliau
menanyakan gimana keadaannya. Terus beliau bilang langsung dibawa ke puskesmas aja. Saya menolak, sebentar Pak, saya mau menunggu anak saya datang kumpul semua. Setelah itu ada warga yang lewat terus membantu mencarikan anak saya ke rumah, terus ketemu. Kemudian saya diantar sama Pak Darso sama anak saya yang bernama Zalfa ini menuju Rumah Sakit Bethesda Lempuyangan Wangi. Posisi Pak Darso ada di samping kiri saya dan yang menyopiri ganti temannya. Setelah sampai Rumah Sakit Lempuyangan Wangi, saya langsung dikasih tindakan dari rumah sakit di ronsen. Halo? Ya, silakan Bu dilanjutkan. Terus ya, saya di ronsen dan setelah keluar hasilnya saya mengalami tulang leher nomor 5 sama 6 itu geser. Oke. Dan saya harus dilarikan ke rumah sakit pusat, rumah sakit besar, karena di Lempuyangan Wangi tidak terdapat alat-alat untuk memeriksa lebih lanjut. Kemudian Pak Darso masih di situ. Beliau diminta, kami dari keluarga minta KTP-nya Pak Darso untuk mengurus Jasara Harja. Oh, belum. Ini anak saya yang lebih tahu lebih lanjut. Baik, ya silakan. Jadi pada saat Ibu diminta buat rujukan itu, kami dari pihak keluarga minta identitas dari pelaku, yaitu kami meminta KTP dari Pak Darso. Ya, lalu seperti apa, Mbak? Terus kita kan ngurus ke administrasi dari pihak rumah sakit itu bilang kalau misalnya ini tuh karena laka itu harus mengurus Jasara Harja. Ya. Terus dengan mengurus Jasara Harja itu kita harus melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Oke. Pada saat itu Pak Darso masih bersama dengan Mbak dan juga Bapak Ibu Darso ya? Sempat masih, tapi pada saat itu tuh Bapak Darso tuh sempat bilang minta dikembalikan KTP-nya. Oke. Tapi pihak keluarga kan menolak karena emang ini tuh belum selesai gitu loh. Ya. Terus pada saat beliau kan di belakang saya itu, pada saat rumah sakit bilang, Mbak ini kalau mau ngurus Jasara Harja harus membuat laporan kepolisian setempat. Terus beliau tuh kan di depan sama yang pelaku 2 orang itu, mereka merasa ketakutan terus pergi. Oke. Pergi tanpa menyampaikan apapun, Mbak? Pergi secara diam-diam atau seperti apa? Pergi tanpa menyampaikan apa? Iya, jadi perginya tuh diam-diam. Jadi saya mau ngurus administrasi Ibu buat tanya cara pendaftaran Jasara Harja. Beliau tuh mereka bertiga langsung pergi gitu aja. Oke, baik. Mbak, lalu bagaimana dengan Bapak Rusdi ini? Kabarnya juga sempat mengejar Pak Darso dan juga 2 pelaku lain yang membawa mobil tersebut. Ceritanya seperti apa, Mbak? Atau Bu Tuti mungkin bisa menceritakan? Itu setelah Pak Darso dan 2 temannya itu pergi, Pak Geri kan langsung mengejar. Itu kejadiannya selanjutnya itu ada utara Mall Galeria. Jadi mengalami kejar-kejaran gitu. Oke, kejar-kejaran hingga akhirnya terus apa yang terjadi? Sempat udah mau di situ udah mendekati mobil pelaku, terus malah digebrak-gebrakan, sempat disuruh tanggung jawab. Itu malah ditabrak sekalian. Oke. Lalu apa yang dialami oleh Bapak pada saat itu? Apakah juga ada warga sekitar juga? Di situ ada juga, itu dibantu sama satpam dari hotel. Dan ada dibantu
ada saksi juga yang ada di situ buat memberitahu kejadiannya seperti apa dan dapat informasi plat mobil. Oke. Tapi posisinya Pak Darso di sini Pak Geri itu posisinya Pak Darso dan dua teman lainnya ini sudah berhasil di kabur. lengan sebelah kanan sini. Oke. Iya, berhasil kabur. Oke. Mbak atau Bu Tuti? Pak Geri itu korbannya ada patah di sebelah kanan lengan sini, terus ada memar di bagian perut sebelah kanan, pinggang, sama full kaki yang sebelah kanan. Oke, baik. Mbak, mungkin kembali ke peristiwa awal ketika Ibu Tuti ini kemudian jatuh, tersenggol atau terkena mobil dari Pak Darso dan dua teman lainnya. Siapa Bu pada saat itu yang mengendarai mobil, yang menjadi sopir di situ? Yang menabrak saya waktu itu sopir Pak Darso. Oke, yang mengendarai Pak Darso. Lalu bagaimana tindakan ya, sopir dari mobil itu Pak Darso ya Bu? Iya, terus turun dan waktu mengantar ke rumah sakit ganti temannya. Oke, baik. Lalu adakah hal lain yang sempat disampaikan oleh dua teman lainnya, Bu? Mereka juga menyampaikan sesuatu kah, ingin bertanggung jawab atau seperti apa? Kalau untuk tanggung jawab dari awal nggak ada pembicaraan seperti apa-apa sih Mbak. Tapi kondisi waktu saya sama Ibu masuk ke mobilnya mereka bertiga itu kondisi mobilnya tuh kotor. Oke. Terus yang sopir itu dia bilang ke temennya suruh cuci muka pakai botol aqua. Oke, baik. Nah, setelah peristiwa itu tadi terjadi, Mbak, Bu Tuti kemudian jatuh, dibawa ke rumah sakit, tidak ada tanggung jawab dari almarhum Bapak Darso maupun juga dua teman lainnya. Kemudian melaporkan ke kepolisian, berapa lama melaporkannya? Tidak lamakah dari peristiwa tersebut? Setelah ada kejadian yang kedua tabrak lari itu saya langsung melakukan pelaporan karena kan harus segera untuk mengurus jasar harja. Oke, silakan Bu Tuti, ada yang ingin disampaikan? Kalau saya saat itu kan istilahnya saya sakit, jadinya semua yang ngurus anak saya dan kejadian semua anak saya ini yang tahu persis. Oke, baik. Karena saya juga nggak boleh gerak saat itu, karena leher saya itu dipakein alat, dan nggak boleh gerak kanan kiri, harus fokus tengah. Oke, baik. Baik, kita nanti akan coba lanjutkan untuk menggali lebih dalam lagi mengenai peristiwa yang menimpa Bu Tuti pada saat itu, juga Mbak yang juga mendampingi Ibu pada saat itu, dan kita juga ingin tahu Pak Arianto dan juga Pak Yusuf bagaimana sebenarnya prosedur penanganan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian ketika menghadapi kecelakaan lalu lintas seperti ini. Tapi usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali. Ya pemirsa, kalau kita tadi sudah mendengarkan bersama bagaimana kronologi peristiwa yang disampaikan dari Ibu Tuti yang menjadi korban tabrak lari. Nah, kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kronologi peristiwa yang terjadi. Ini versi dari pihak kepolisian dan juga dari keluarga almarhum Bapak Darso. Kami hadirkan untuk Anda. Begini Pak Arianto Sutadi dan juga Pak Yusuf Warsim, ini kami coba untuk merangkum bagaimana kronologi yang terjadi dari versi pihak kepolisian ya. Pada 12 Juli 2024, ini Ibu Tuti Wiyanti, pemotor, mengalami luka serius setelah mengalami tabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh almarhum Bapak Darso di Yogyakarta. Nah, kemudian Pak Darso ini mengantar korban ke rumah sakit. Keluarga korban sempat mengambil gambar ataupun memfoto KTP dari Pak Darso seperti yang tadi disampaikan juga. Dan Pak Darso ini meninggalkan rumah sakit tanpa berkomunikasi atau menyampaikan apapun.
Nah, ini sepertinya ada beberapa poin kesamaan ya tadi yang disampaikan oleh Bu Tuti dan juga keluarga. Ya. Dan selanjutnya suami dari Ibu Tuti ini mengejar Pak Darso dengan menggunakan motor dan diserempet hingga kemudian terjatuh. Korban melapor ke Satlantas Polresta Yogyakarta tadi dalam kaitannya untuk melakukan proses pengurusan jasara harja. Ya Pak ya, kalau berdasarkan keluarga Ibu Tuti. Nah, kemudian pada 21 September 2024 pemirsa, ini tim Gakum membawa almarhum Bapak Darso dari rumahnya menuju ke tempat rental mobil dan 2 teman Darso lainnya yang pada saat itu juga terlibat dalam peristiwa kecelakaan. Di perjalanan Pak Darso ini izin untuk buang air kecil dan juga mengambil obat jantung dari rumahnya. Polisi kemudian membawa Darso ini ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Nah, berikutnya pihak kepolisian ini memberitahukan kondisi almarhum Bapak Darso kepada keluarganya dan juga menjemput istri dari Pak Darso. Tim Gakum melanjutkan perjalanan menuju ke 2 teman Darso yang pada saat itu berada dalam satu mobil di peristiwa kecelakaan yang bertempat tinggal di Kendal, Jawa Tengah. Dan di 25 September 2024, tim Gakum menghubungi rumah sakit menanyakan kondisi Pak Darso yang masih dalam perawatan medis pada saat itu. Berikutnya, pada 27 September 2024, petugas ini mendapatkan informasi bahwa Pak Darso sudah pulang dari rumah sakit dan meninggal dunia di rumahnya. Ini adalah versi polisi tadi pemirsa yang kita lihat. Nah, ini adalah kronologi peristiwa versi dari keluarga almarhum Bapak Darso, di mana pada 21 September 2024 Pak Darso ini dalam kondisi sehat dijemput oleh 3 orang dengan menggunakan mobil tanpa disertai surat penangkapan atau surat tugas pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Poniem, istri dari almarhum Pak Darso ini menerima kabar bahwa suaminya dirawat di rumah sakit pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, Pak Darso ini sempat mengaku kepada Poniem bahwa ia dipukuli oleh orang-orang yang menjemputnya. Poniem melihat ada luka lebam di pipi kanan Pak Darso. Dan pihak keluarga yang mengetahui penganiayaan terhadap Pak Darso ini terjadi sekitar 200 meter dari rumahnya di Kecamatan Mijen. Ini keterangan yang disampaikan oleh keluarga almarhum Pak Darso, dan hasil ronsen ini menunjukkan adanya pergeseran atau dislokasi dari bagian tubuh Pak Darso. Kemudian ada mediasi antara keluarga Pak Darso dan terduga pelaku. Keluarga Pak Darso diberikan uang sebesar 25 juta rupiah. Keluarga Pak Darso menganggap itu sebagai uang duka, bukan sebagai penyelesaian. Nah, tidak ada itikat baik dari terduga pelaku. Keluarga Pak Darso ini meminta agar kasus ini diproses secara hukum. Nah, ini Pak, tadi Pak Arianto tadi sudah menyampaikan ada 2 peristiwa yang menjadi perhatian ya Pak. Kecelakaan lalu lintas, kemudian dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi. Ada beberapa poin yang berbeda nih Pak kalau kita lihat juga dari pihak keluarga Pak Darso sendiri. Karena ya Pak Darso katanya sempat menyampaikan dipukuli begitu. Tidak ada surat tugas. Nah, sebenarnya prosedur penanganan ketika kemudian ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi, mencari siapa pelakunya, ini seperti apa sih Pak Arianto? Kalau saya melihat ini ya, penanganan ketika mengurus kecelakaan lalu lintasnya itu kelihatannya sih normal ya. Karena itu kan kejadian, kemudian dilapori oleh polisi, walaupun laporannya itu untuk jasa raja, tapi kan laporan polisi itu kan laporan terjadi kecelakaan. Otomatis polisi akan melakukan penyelidikan untuk itu. Di samping memberikan keterangan untuk syarat-syarat jasa raja itu tadi. Nah, ini kan kemudian dalam rangka mengusut masalah kecelakaan itu, tadi kan setelah 2 bulan ya itu dia mengirim 6 orang untuk menyampaikan undangan klarifikasi. Dan itu memang ada dalam sifatnya apa surat undangan klarifikasi? Dalam tahap penyelidikan itu, kalau kita ingin mencari keterangan, maka kita mengundang orang, undangan klarifikasi namanya. Undangan itu sifatnya tidak memaksa. Kalau mau datang ya nggak apa-apa. Kalau undangan penyidikan kan kalau nggak datang kan ada perintah membawa. Kalau ini nggak, silahkan datang. Tapi kemudian hasil daripada keterangan klarifikasi itu bukan merupakan berita acara pemeriksaan saksi, hanya untuk menentukan nanti apakah terjadi tindak pidana apa tidak.
Jadi itu kalau konteksnya itu sudah masih on the right track. Nah, ketika datang 6 orang itu, kemudian kan diangkat ke tempat rental, diantar gitu kan, di tengah jalan berhenti kencing dan sebagainya itu, tapi kemudian mengeluh sakit. Di satu sisi kalau menurut keterangan yang saya terima dari humas itu sama-sama kencing kemudian merasa sakit oleh polisi, udah bawa ke rumah sakit aja, kan gitu kan. Tapi kalau menurut keterangan ibu itu kan katanya dipukuli gitu kan, oke lah dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kan dirawat. Nah kemudian dirawat sudah boleh suruh pulang. Pulang kan masih hidup kan. Kemudian meninggal kan gitu kan. Nah disitulah kemudian ini timbul tanda tanya apakah itu meninggalnya karena akibat dianiaya atau akibat karena sakitnya itu. Ini yang perlu didalami nanti. Betul. Nah, jadi gitu. Nah apakah ini juga sudah didalami oleh Kompolnas Pak Yusuf mengenai ada atau tidaknya dugaan penganiayaan tersebut? Karena kalau dari berbagai versi ada poin-poin yang berbeda Pak, termasuk tadi katanya kalau dari versi keluarga almarhum Pak Darso tidak ada surat tugas, kemudian keterangan dari almarhum Pak Darso menyampaikan sempat dipukuli. Ini sudah mulai diperiksa mengenai hal ini Pak Yusuf? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita sudah mendapatkan informasi awal yang ini memerlukan pendalaman. Sekali lagi peristiwanya 2. Nah, meninggalnya almarhum Darso ini kita anggap berdasarkan informasi yang sudah kita kumpulkan dari Polda DIY dalam proses penyelidikan. Penyidikan laka lantasnya. Kan itu. Nah, meninggalnya itu berhubungan dengan proses yang sedang dilakukan oleh 6 oknum tadi melakukan penyelidikan itu kan. Nah, tentu itu peristiwa yang pertama. Nah, kemudian peristiwa yang kedua ini kita kan tidak tahu soal meninggalnya ini sebelum adanya LP. Nah, ini menjadi peristiwa yang kedua. Tentu dalam proses hukum 2 hal ini berbeda. Nah, 2 hal ini berbeda. Katakanlah apabila almarhum sekarang masih hidup, proses hukum yang laka lantasnya berjalan. Tapi ini karena sudah meninggal dunia, demi hukum pasti dihentikan. Nah, itu. Nah, dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, 2 peristiwa ini masing-masing berjalan berbeda. Nah, terkait dengan apakah ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 6 oknum di saat melakukan penyidikan laka lantas itu, tentu itu wilayahnya ada pada Propam DIY. Nah, untuk Ibu Poniem yang melaporkan meninggalnya suaminya dengan dugaan penganiayaan, itu tetap diproses di Dirkrimum DIY. Nah, itu yang kita dorong. Terkait dengan hal ini, maka sekali lagi kita berharap penyidik cermat. Cermat, semua apa yang telah terjadi dari sejak bersentuh dengan oknum 6 tadi pada saat melakukan penyelidikan laku lantas itu, disitulah dimulainya kan. Dimulainya, apakah ada dugaan menganiaya, apakah ada potensi dugaan kekerasan atau tidak pada saat penyelidikan itu, terus dihubungkan informasi-informasi yang dikumpulkan penyidik benar enggak, sakit, tentu dicek rekam medisnya, di rumah sakit apa, ini ada fakta misalnya, ada informasi bukan fakta, informasi dulu, rumah sakit Permata pada saat tanggal 21 itu, atau ada rumah sakit sebelumnya. Itu semua tentu kita harap dikumpulkan oleh penyidik sehingga benar-benar pertama menyimpulkan penyebab kematian, yang kedua apakah ada peristiwa pidana dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh 6 oknum tadi pada saat melakukan penyelidikan. Sejauh ini yang diterima oleh Kompolnas laporannya seperti apa Pak? Mungkin status dari ke-6 oknum anggota polisi ini dan juga prosesnya sudah sampai sejauh mana? Ya sementara karena ini wilayahnya berbeda, kita fokus prioritasnya ya. Prioritasnya karena ini laporannya dugaan penganiayaan oleh oknum, maka prioritas kita ada pada DLP Dirkrimum Jawa Tengah ini. Meskipun kita juga meminta agar proses yang sudah berjalan di DIY kaitannya dengan SOP, prosedur, penanganan yang dilakukan 6 oknum tadi sudah sesuai atau tidak, itu juga akan kita
monitor. Oke. Jadi dua peristiwa ini Baik. kita pantau sebagai pengawas. Oke, baik. Bu Tuti, mengenai penanganan kasus kecelakaan tabrak lari lah ya yang dialami oleh Ibu Tuti. Pada saat itu bagaimana perkembangan informasi yang diterima dari pihak kepolisian dan apakah Bu Tuti juga pada saat itu sudah mengetahui bahwa Pak Darso ini kemudian sudah meninggal dunia, Bu? Saya belum tahu kabar. Saya mendengar kabar kalau Pak Darso meninggal itu pada tanggal 12 Januari 2025. Oke. Nah, oke, silakan ada yang ingin ditambahkan, Jadi Mbak? kami dari keluarga tahu kabar Pak Darso meninggal itu pada tanggal 12 Januari 2025 karena ada pihak kepolisian yang datang. Oke, pada saat itu pihak kepolisian yang Dan datang apa menjelaskan saja? itu. Iya, apa saja yang dijelaskan dan disampaikan, Mbak? Apalagi yang berkaitan dengan kasus kecelakaan yang dialami Ibu dan Bapak? Pihak kepolisian datang itu ngasih tahu kalau pelaku yang menabrak saya itu meninggal. Terus beliau minta kronologi kejadian waktu saya tertabrak dan Pak Geri yang tertabrak. Oke, itu saja yang disampaikan oleh Tapi pihak kan kepolisian. yang Pak Geri itu sopirnya beda, bukan Pak Darso. Oh, oke, baik. Lalu Bu, mengenai perkembangan penanganan kasus kecelakaan tabrak lari yang dialami Bu Tuti sendiri, yang disampaikan polisi seperti apa? Karena kemudian Pak Darso sudah meninggal dunia. Enggak ada sampai sekarang. Kan itu datang tanggal 12 kemarin. Oke, tanggal 12 Januari kemarin datang hanya untuk menyampaikan informasi mengenai Pak Darso yang meninggal dunia, begitu ya Bu? Nah, Inje. Ya. Lalu bagaimana Kenapa juga tanggal dengan 12? dua teman lain yang pada saat itu berada di mobil yang sama? Polisi menyampaikan nggak Bu mengenai bagaimana perkembangannya? Belum ada kabar katanya. Oke, baik. Mungkin sedikit Bu Tuti, apa kemudian yang ingin disampaikan atau ada harapan yang ingin disampaikan Bu Tuti? Inje, di sini saya kan sebagai korban dan Pak Geri juga sebagai korban. Dan kami mengalami luka yang itu berkepanjangan karena tulang leher kanan saya nomor 5 sama 6 itu geser. Sedangkan Pak Geri tulang rusuk tulang rusuk 4 itu patah. Terus pundak kanan itu juga di platina. Sedangkan dari pihak pelaku sama sekali nggak ada kabar juga. Dua motor juga rusak. Dan kami selama ini juga nggak ada komunikasi sama pelaku. Oke, baik. Nggak ada itikat baik, istilahnya nemuin keluarga saya gitu. Oke. Terutama yang menabrak Pak Geri itu, kalau Pak Darso kan udah meninggal. Oke, baik. Itu yang diharapkan ya Bu ya? Menabrak Pak Geri itu kan dengan sengaja baik. menabrak. Ya. Nje, sesuai prosedur aja kami keluarga menurut kepolisian aja, menyerahkan semuanya ke kepolisian. Kami berharap pelaku-pelakunya yang belum tertangkap ini segera ditangkap dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena kami ini jangka panjang, sampai sekarang pun saya juga masih merasakan sakit juga gitu loh. Ya, baik. Ya, baik Bu Tuti, tentu kita doakan yang terbaik dari proses penanganan kasus ini yang dialami oleh Bu Tuti dan juga keluarga. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini dan tentunya pemirsa kami juga informasikan bahwa malam hari ini kami sudah berupaya untuk mengundang Ibu Poniem, istri dari almarhum Bapak Darso. Namun beliau berhalangan untuk bisa bergabung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polsek Mijen Semarang. Terima kasih juga Pak Arianto Sutadi, terima kasih Pak Yusuf
Yusuf Warsim. Kita ikuti bersama bagaimana proses penanganan kasus ini. Tunggu hasil ekshumasi dan juga apa yang dilakukan oleh Propam Polri sendiri atas 6 oknum anggota polisi. Ya, pemirsa, di studio TV One ini telah hadir bersama saya seorang pilot warga negara Indonesia yang berdomisili di Los Angeles, Amerika Serikat dan baru saja tiba. Sudah ada Kapten Hifni Assegaf. Tapi mungkin sebelum saya berdialog bersama dengan Kap Hifni, saya mau ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Utah, Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan dari warga negara Indonesia yang berada di Utah, Amerika Serikat. Ada Yohana Gabriele di sana. Yohana, silakan. Ya, selamat malam waktu Indonesia, Vena, dan selamat pagi waktu Amerika Serikat, dan juga para pemirsa. Dapat kami informasikan kebakaran hingga hari ini, kita sudah memasuki hari ke-7 ya, atau sudah sepekan, tapi kebakaran masih juga terus terjadi di California, Amerika Serikat, yang telah menelan sebanyak 24 korban jiwa dan juga 23 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Bahkan angka-angka ini juga diperkirakan masih akan terus bertambah karena saat ini tim pelacak juga masih terus melakukan pencarian di rumah-rumah yang telah hangus terbakar, tentunya juga di mana api juga telah berhasil dipadamkan, bahkan juga turut dibantu dengan anjing pelacak mayat untuk melihat lebih lanjut apakah ada korban jiwa lainnya, terlebih masih juga banyak korban hilang yang masih juga belum ditemukan, tetapi di antaranya informasi yang kami dapatkan masih belum juga tidak ada anak-anak di dalamnya. Dan kebakaran ini juga merupakan kebakaran terparah sepanjang sejarah. Ini kalau dilihat dari besaran luasan yang terjadi, yaitu ada sebanyak hampir 40.000 hektar lebih yang terdampak atau yang habis dilalap api, dan juga dilihat dari bangunan rumah ini ada sebanyak sekitar lebih dari 12.000 bangunan rumah yang juga sudah hangus terbakar, dan bahkan kerugian yang dicapai ini ditaksir sekitar kurang lebih 2.400 triliun rupiah. Angka ini juga merupakan angka yang sangat besar begitu, Vena dan juga pemirsa. Tapi kalau dari KJRI sendiri juga mencatat tidak ada dari warga negara Indonesia yang terdapat dalam korban jiwa, tetapi yang terdampak dari kobaran api ini ada sebanyak kurang lebih 100 WNI dan juga beberapa diaspora lainnya yang tentunya kita harapkan kondisi dapat segera pulih. Tetapi kalau kita lihat informasi terbaru di sini, kebakaran masih terjadi di 3 titik, Vena dan pemirsa, yaitu ada di daerah Palisade yang masih juga terjadi, di daerah Eaton dan juga di daerah Hearst. Dan juga hingga saat ini tentunya ribuan pemadam kebakaran atau damkar ini telah dikerahkan, dan 14.000 juga dari personel juga sudah dikerahkan. Ada sebanyak 84 pesawat juga dikerahkan mengupayakan untuk bisa memadamkan api, dan ini juga merupakan gabungan dari pemadam kebakaran beberapa negara lain yang juga turut membantu. Dari Utah sendiri juga beberapa negara bagian Amerika Serikat termasuk Utah ya, yang jaraknya ke Los Angeles kalau perjalanan darat sekitar 9 jam, tapi kalau perjalanan udara hanya butuh waktu 2 jam. Ini juga turut membantu di sana memadamkan api. Dari gubernur sendiri juga sudah meletakkan titik-titik rawan yang akan terjadi kobaran api berikutnya. Dan bukan hanya itu saja, ini yang menjadi menarik juga, Vena dan pemirsa, bahwa bukan hanya petugas damkar saja yang dikerahkan, tetapi kini juga petugas dari pasukan Garda Nasional California, dari yang hanya 400 personel kini dikerahkan 1.000 personel. Karena apa? Di tengah bencana ini masih ada saja mereka yang justru memanfaatkan untuk melakukan aksi penjarahan. Dari kepolisian setempat bahkan mengatakan perharinya ini bisa mendapati sebanyak 10 orang yang ditangkap, ditahan karena mereka melakukan penjarahan di tengah bencana ini. Karena memang dari pemerintah sendiri terus mengupayakan atau menghimbau agar mereka tidak kembali ke tempat tinggal mereka, rumah yang tengah hangus, karena masih berbahaya. Sehingga rumah-rumah ini masih kosong, tapi justru dimanfaatkan oleh mereka dengan melakukan penjarahan. Sebagian dari mereka berpura-pura menjadi pemadam kebakaran, petugas damkar datang ke rumah, tapi sebetulnya mereka bolak-balik untuk menjarah barang-barang di rumah korban.
Dan juga kalau kita lihat dari data dari yang sebelumnya 200.000 kini menurun menjadi sekitar 105.000 penduduk yang di bawah perintah evakuasi wajib. Ini sudah terjadinya penurunan dan tapi ini kita tetap terus harus waspada ataupun was-was karena dari info layanan cuaca nasional ini masih terus memperingatkan maksud kami akan ada angin Santa Ana yang akan kembali melanda di wilayah California, Los Angeles, sehingga perlu menjadi perhatian karena dengan adanya angin ini bisa meningkatkan luasan kobaran api yang terjadi di sana. Dan hingga saat ini diketahui sudah ada sebanyak 9 titik tempat evakuasi yang telah ditetapkan. Dan salah satunya ini terdiri dari bisa menampung sebanyak kurang lebih 800 pengungsi. Tetapi bukan hanya dari titik-titik tempat evakuasi saja, mereka juga mengungsi di hotel-hotel karena di sana juga ada hotel-hotel yang tentunya memberikan kesempatan untuk mereka bersinggah selama sementara begitu hingga kondisi pulih kembali. Tetapi kalau kita lihat juga dari kondisi ini, kalau berdasarkan data yang kami dapatkan, Vena dan pemirsa, ini sudah ada sebanyak 24.000 orang yang telah mendaftar untuk mendapatkan bantuan dari Presiden Joe Biden yang beberapa waktu lalu sempat mendeklarasikan ataupun menyampaikan akan memberikan bantuan dengan nominal yang cukup besar untuk korban terdampak dari kobaran api di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat tadi disampaikan ya bahwa info layanan cuaca nasional ini tetap membuat peringatan agar warga di sana tetap waspada akan adanya angin yang bisa menyebabkan luasan kobaran api yang semakin meluas. Padahal kalau kita lihat cuaca di sini sudah memasuki musim dingin. Kalau di sana, kalau saya lihat tadi, temperaturnya kurang lebih 6 derajat Celcius, tetapi kobaran api masih terus juga terjadi. Ini merupakan situasi yang kini tengah mereka alami ya, cuaca dingin tetapi kobaran api juga masih terus saja terjadi. Tentu kita harapkan bahwa kondisi di sana dapat segera pulih kembali. Terima kasih Vena, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriela, warga negara Indonesia yang tinggal di Utah, Amerika Serikat, atas laporan Anda dari Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta. Ya, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari rekan kami yang berada di Amerika Serikat. Ini juga di sebelah saya ada narasumber yang baru saja tiba di Jakarta setelah melakukan penerbangan dari Los Angeles, Amerika Serikat. Cap Hifni Assegaf, Anda baru saja sampai begitu. Tentu Anda melihat perjalanan seperti apa kondisinya di California, Los Angeles. Bisa terlihat dan bisa tergambarkan nggak sih seperti apa kebakarannya yang ada di sana? Jadi suasana Los Angeles sangat menyeramkan actually. Karena kita sebagai penerbang ya, jadi penerbang kita biasanya kalau kita mau terbang, kita file clearance, kemudian kita pick up clearance, kemudian kita dikasih rilis. Biasanya kita cuma butuh waktu 10-15 menit. Kemarin kita mau take off, kita dikasih waktu 1,5 jam, baru kita dirilis. Karena mereka menciptakan TFR, Temporary Flight Restriction, di area Los Angeles. Jadi route-route yang biasanya departure itu kita melakukan melalui jalur-jalur itu, kita dialihkan ke jalur yang lain. Jadi semuanya hampir semua pesawat melalui jalur yang sama itu. Jadi yang seharusnya banyak option, kita nggak ada option lagi. Jadi makanya delay-nya terlalu lama. Kemudian penerbangan banyak delay, banyak cancel 3-4 hari yang lalu. Kami take off dari California Saturday night. Jadi kondisi masih kondusif. Kemudian Santa Ana wind masih sangat kencang. Kendalanya mengenai kebakaran ini Santa Ana wind, that's very strong, about 50 knot per hour. Jadi ibaratnya hembusan sedikit bara api dengan hembusan angin yang begitu keras, itu yang mengakibatkan cepat meluas. Kita udah kerahkan sekitar 84 sampai 90 pesawat terbang, helikopter yang untuk bisa memadamkan itu. Dikerahkan juga sekitar 1.200 firemen yang untuk membantu penjinaan api. Tapi sampai sekarang masih berlanjut. Kemudian kebetulan orang-orang Indonesia di sana, korban jiwa belum ada sampai saat ini yang kami dengar. Kemudian
yang rumah mungkin sekitar 100-an lebih kehilangan. Cap, Anda kan melakukan penerbangan dari hari Sabtu ya? Siap. Di atas terlihatnya seperti apa? Awan tebal hitam. Jadi awan hitam itu yang sebenarnya kita makanya diciptakan temporary flight restriction. Jadi nggak boleh melalui jalur itu. Kita dialihkan dengan jalur yang lain. Jadi kita nggak bisa melihat. Ya untungnya kita pakai autopilot. Jadi ya kita setelah sama ketinggian tertentu kita udah masuk autopilot, kita meninggalkan daerah itu. Kalau dari laporan rekan yang ada di Utah, ini masih ada titik-titik yang belum bisa ditaklukkan begitu oleh tim pemadam kebakaran. Jadi ada di California ada beberapa county ya, semacam apa itu kelurahan kecamatan lah seperti itu. LA County, Ventura County itu yang terkena imbas sangat besar itu dengan kondisi kebakaran ini. Jadi pemerintah Amerika sendiri juga udah mengupayakan sedemikian rupa untuk membantu semua warganya yang tinggal di daerah situ untuk dievakuasi. Kami masih menerima alert sekitar setiap jam bahwa kita harus standby at all the time. Kebetulan saya tinggal kira-kira 1,5 jam dari Los Angeles area. Kami tinggal di daerah East, Freeway 10 East. Jadi terdampak juga, Cap? Tidak begitu karena yang sekarang ini nggak terdampak. Tapi yang kemarin 2-3 bulan lalu terjadi juga seperti ini. Cuman tidak ada hembusan angin yang sekencang sekarang ini. Jadi bisa dipadamkan sekitar 3-4 hari. Kita juga masih ingin tahu ya sebetulnya daerah-daerah mana saja, apakah destinasi-destinasi yang top begitu menjadi favorit di Los Angeles yang juga terdampak. Tapi ditahan nanti ya, Cap ya. Kita jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Cap Hifni. Cap, kami ingin tahu aktivitas di California, Los Angeles saat ini seperti apa? Apakah masih ada lokasi-lokasi yang beraktivitas seperti biasa atau sebetulnya sudah mati total begitu aktivitas? No, actually masih beraktivitas, cuman slow down, nggak kayak biasanya. Terutama LA County, Ventura County, itu yang sementara ini yang benar-benar disaster ya. Jadi selain di daerah itu ya mereka aktivitas biasa, cuman nggak secepat seperti biasanya. Saya bilang tadi, biasanya kita dirilis dari airport untuk terbang itu take off itu sekitar delay lama ya gitu. Dan mereka menciptakan tadi TFR yang nggak boleh dilalui dan lain sebagainya. Tempat-tempat wisata yang biasanya sering dikunjungin wisatawan seperti Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard yang tempat-tempat Hollywood Hills, terus something like that itu udah nggak ada lagi. Ya, sudah hancur. Rata dengan tanah. Ya, rata. Kalau seperti kita lihat, seperti mungkin kita sering lihat di film-film itu ya, kehancuran total seperti itu, ya itu bisa terjadi seperti itu. Ada titik-titik tertentu yang apinya masih membara. Dan takutnya kalau Santa Ana Wind ini datang lagi ya akan terjadi kebakaran lagi. Ada kekhawatiran soal itu. Tapi kan ada titik yang belum bisa dipadamkan gitu. Ada strategi khusus nggak sih mungkin dari petugas untuk? Absolutely. Kalau saya lihat mereka sangat profesional ya. Jadi mereka udah sangat terlatih. Mereka juga punya disiplin yang bagus. Pegawai-pegawainya itu, fire department itu memang luar biasa mereka. Mereka udah tahu teknik apa yang mereka lakukan. Mereka punya tanker juga, punya pesawat terbang juga, punya helikopter yang untuk memadamkan semua technical fire itu. Jadi mereka udah sangat terlatih. Tapi karena memang jumlahnya areanya terlalu besar, jadi memerlukan waktu lah untuk itu. Ditambah semoga kalau Santa Ana Wind nggak datang lagi gitu. Ini kan ada daerah-daerah yang tadi sudah rata dengan tanah. Warganya ini dievakuasi kemana, Cap? Government udah mereka mencarikan tempat untuk mereka. Biasanya mereka tinggal di hotel. Tapi apakah warga LA ini kemudian diminta untuk mencari tempat lain di kota-kota terdekat? No. Government yang mengarahkan mereka. Jadi pemerintah California mereka yang menyediakan untuk karena kan mereka selalu ada insurans ya. Insurans itu kemudian mereka akan membackup semuanya itu. Sekitar $263 triliun itu nanti. Ya semoga mereka mampu untuk membayar itu semua karena rumah itu mahal-mahal. Nah, kalau digambarkan kan kondisi kebakarannya itu sudah lebih dari 50% dari Los Angeles begitu ya. Tapi ternyata masih ada kota-kota yang masih aktif begitu. Seberapa besar? Tergantung jaraknya dari Los Angeles itu sendiri. Kalau kota Los Angeles kan mungkin ya sebesar kota metropolitan sendiri, tapi ya mereka ada bagian-bagian lain ya dari situ. Kalau kami di daerah sekitar timur ya aman-aman aja, cuman dikasih get ready for evacuate kayak gitu-gitu. Jadi alertnya setiap jam mereka datang. Seperti itu. Nih di belakang kita bisa lihat ya, Cap ya. Ini titik-titik yang Eaton, masih menjadi Palisade, yes.
sebaran titik kebakaran Correct, yang terjadi correct. di Los Angeles. Dan Correct. yang terparah ini di mana, Cap? Di Eaton atau Palisades? Palisades sama, hampir sama. Palisades sama. Yes. Oke, jadi bisa dikatakan seluruh kawasan dari Palisades Correct. ini sudah Hampir semua hangus ya, yeah, sudah rata exactly. dengan tanah. Yeah. Di Eaton juga sama kondisinya. Sama, hampir sama. Hampir Oke. sama. Tapi yang paling parah ini Palisades ya. Oke, Palisades. Ya, kami Kebakaran tinggal. ini juga sempat terjadi nggak sih sebelumnya, kan kalau Ya dibilang terjadi juga sebelumnya, cuman nggak sebesar karena belum pada saat itu saya bilang kemarin tadi 3-4 bulan lalu terjadi di daerah saya, daerah Highland, Redland yang kami tinggal itu. Cuman karena tidak ada angin, jadi ya 3 hari udah bisa dimatikan semua. Terus sampai naik ke gunung sana. Oke. Jadi Gitu. sempat parah, tapi Sempat kemudian parah. bisa dikendalikan karena gitu ya. nggak ada angin. Berbeda dengan kondisi ini yang emang baru-baru ini kondisi yang terjadi. jelek sekali anginnya. Kalau kita lihat ada wilayah-wilayah lain ya, ada Lydia, Hearst, Archer, Yes, Kenneth. Ini seberapa besar dampaknya? Saya pikir kalau yang di situ sekitar 35% lah. Compare sama mereka ini ya less sedikit kalau yang sini. Kalau ini yang paling parah yang dari Palisades ini. Very bad. Oke. Anas Santawin ini kan masih terus terjadi ya. Ada nggak sih antisipasi khusus yang kemudian digaungkan oleh pemerintah setempat gitu untuk seluruh warga yang ada di sana? Wow, they try to warning us harus hati-hati untuk mowing the yard during summer time. Tapi ini kan winter time. We never expecting winter time kita ada fire. Fire time itu biasanya selalu pada saat the summer. Nggak pernah ada wildfire gini pada saat winter. That's the first time. And yang paling parah di sejarah United States of America. Oke, kalau kita lihat wilayah-wilayah ini, Cap, ini kan Palisades, Eaton, semua sudah rata dengan tanah. Kalau yang jadi landmark ataupun ikon dari wilayah-wilayah ini yang juga sudah rata dengan tanah ini apa? Banyak, Malibu misalnya. Malibu, Itu oke. tempat-tempat paling Artis-artis ya, beautiful it's very expensive places. Terus daerah Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard, tempat kita nongkrong itu ya nggak ada lah di Bisa situ. dibilang sebagai central business districtnya That's right, juga? exactly. Universal Studio close by juga daerah situ. So LA County, Ventura County itu yang paling parah so far. Oke, Kayak jadi gitu. kerusakannya ini sudah merusak daerah-daerah Very bad. CBD itu ya Very tadi? bad, yeah. Oke, Very bad. baik. Cap, kita juga bisa lihat ya di layar kaca ini gambar dari atas ya begitu di daerah pesisir di Los Angeles, Amerika Serikat yang sudah hancur, Cap. Hancur. Ya, itu Malibu. Anda juga melihat ini dari atas Iya, pada bisa saat dilihat. terbang ke Exactly. Jakarta? Oke. Cuman kalau pas kami take off kemarin nggak kelihatan karena asap tebal hitam. Di sini tuh ada apa aja sih, Cap? That is a nice place, kayak tempat vacation lah. Apa ya? Wisata begitu atau permukiman warga? No, ya permukiman warga. Cuman biasanya mereka bungalow yang disewakan ke orang-orang yang want having a good time. Oke. Turis-turis asing biasanya kan ke sini begitu ya? Exactly, di situ. Oke, tapi sudah. Udah seperti itu. Lihat. Ya. So hopefully Santa Ana wind is not coming again, nggak datang lagi sehingga perjuangan fire department ini tidak sia-sia lagi. Oke, kita beralih ke gambar lain nih, Cap nih. Ini dari atas juga ya, Correct. kondisi terakhir sudah hangus terbakar, Cap. Sudah rata semua Itu dengan sekitar tanah bangunan-bangunan yang 24.000. sebelumnya ini apa isinya? That's beautiful house. Ini rumah-rumah yang mahal dari sini, Mbak. Ini rumah-rumah sekitar 3 miliar lah minimum. Rumah 3 miliar dolar. Ya, ada yang 250 miliar. Oh. The mansion. Ada artis-artis nggak Semuanya yang tinggal mostly di sini? basketball player, artis semuanya di situ. Jadi memang ini kawasan Yes, tempat tinggal dari para selebriti ya. Yes, exactly. Dan State of California mendapatkan pajak yang paling besar dari daerah sini. Supporter Democratic Party mostly dari sini. So. Oke, sekarang sudah sisa puing-puing doang, Cap. Yes, that's very sad. Very sad. Ya, alhamdulillah orang Indonesia nggak ada yang sampai kehilangan jiwa ya. Mereka kehilangan rumah. Ada beberapa dari perkumpulan kami yang kehilangan rumah di situ. So that's very sad. Mungkin ada rekan dari Cap yang juga sempat bercerita menjadi korban gitu, rumahnya sudah hangus Yeah, gitu. yeah. Apa yang disampaikan? It's very sad karena they're not expecting akan kehilangan rumah secepat itu. Dia nggak ada lagi waktu untuk bisa bereskan barang-barang yang terpenting yang dia punya. Dia harus keluar rumah secepat mungkin karena polisi datang ke rumah-rumah. Keluar, evacuate, pergi. Kejadiannya seberapa cepat? Very quick. Very quick. Ya kendalanya tadi karena Santana wind yang luar biasa kencang. Bayangin 50 knot loh. This is very strong wind.
kayak ibaratnya kalau bara api itu sedikit kayak dikipasin aja. Cap, kita lihat ini gambar ketika kebakaran pertama kali terjadi. Sebesar ini apinya yang terjadi di Los Angeles, Cap. So like dari 2-3 days ago. Dari lokasi Anda kelihatan juga nggak sih, Cap? Kalau dari kami nggak kelihatan, tapi kalau kami terbang kira-kira sedikit langsung kelihatan di situ. Dan ada puting beliung juga nih, Cap? Iya, ada. Sering terjadi puting beliung? Nggak, jarang terjadi. Di California kan nggak ada puting beliung. Yang ada puting beliung adanya di Oklahoma, Texas, ya? Oklahoma, Kansas, kayak gitu. Di California belum pernah ada. That's the first time I think we're gonna see that. Puting beliung sebesar ini dahsyat sekali, Cap, terjadi Ini bersamaan masih dengan belum apa-apa kebakaran. setelah 2 atau 3 hari, Mbak. Ini setelah 2-3 hari lebih gede lagi apinya. Oke. Ya. Dan dampaknya luar biasa juga ya, Pak? Exactly. Ya, Cap, ya? Exactly. Ini posisi di mana nih, Cap? Ini Kalau kita lihat datarannya agak tinggi naik exactly. gitu ya? Ini daerah Hollywood ini. Di antara Sunset Boulevard. Tulisan Hollywood itu correct. ya? Di atasnya dikit. Di atasnya lagi. Sekarang sudah hangus ya? Hangus. Tidak bisa terbayangkan. Mudah-mudahan bisa segera Ya, ditaklukkan ya, ya. beberapa wilayah-wilayah yang sampai sekarang juga masih belum berhasil dipadamkan, termasuk juga masih ada kekhawatiran ya dengan kita masih khawatir ya. Terjadinya angin Santawin ini. Ya. Alertnya masih setiap jam. Jadi, itu telepon selalu diinformasikan iya. Jadi kita udah khusus kan. Jadi mereka kalau ada seperti ini alertnya langsung dikirim semua ke semua penduduk. Setiap jam berdering tuh. Apalagi evakuasi daerah mana nih kayak begitu. Dan titik-titiknya udah dikasih tahu, kamu evakuasi ke sini gitu. Kalau rekan Anda yang terdampak saat ini posisinya di mana? Mereka ada Kondisinya tinggal gimana? di hotel sekarang. Tinggal di hotel. Ya, semua keluarganya. Kondisi aman semua ya. Alhamdulillah sehat ya. Paling cuma kehilangan benda. Kediamannya rumahnya ya yang sudah. Tapi dibayangin lah, itu biasanya rumah itu kita bayar 30 tahun. Dan kalau itu udah lunas, bayangin aja itu semua kan investasi kita ke situ. Terus kemudian hilang gitu. Ya memang ada insurance sih, cuman kan barang-barang mungkin yang terpenting di situ, surat penting yang kita nggak sempat lagi nyelamatin, kan itu prosesnya lama misalnya, kan gitu nyarinya. Oke. Cap, kalau kita lihat kebakarannya sangat meluas ya, tapi korban kita bisa bilang 24 orang. Tidak begitu banyak begitu. Kita berharap tidak ada korban lagi tentunya. Berarti penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat cukup baik. Bagus, very good. Karena apa ya, mereka sudah emergency officernya yang punya tugas khusus itu, mereka bergerak sangat cepat. Jadi udah terlatih lah mereka, sangat profesional. Jadi terutama yang mereka selalu selamatkan ya manusia dan binatang tadi. Kalau rumah ya udah tinggal aja, toh nanti juga akan diurus oleh insurance. So everything ada insurance di sana, jadi nggak perlu pusing-pusing. Jadi kalau punya rumah pasti punya insurance, nggak mungkin nggak. Ya menjaga hal-hal seperti ini, karena kan insurance minded kalau orang di Amerika ya. Kita selalu ada insurance mobil, ada insurance, semuanya ada insurance. Nggak ada yang nggak. Karena kalau enggak ya kalau kayak seperti ini siapa mau bayar? Kita bayar sendiri. Jadi mereka udah soal rumah don't worry about it, udah ada akan di-tackle sama insurance. Yang penting kan nyawanya jangan sampai ada yang mati. Intinya seperti itu. Dan pemerintah bergerak sangat cepat. Very percent. Disaster departemennya tuh luar biasa. Itu yang mungkin kita bisa tidur di sini. Tadi kan bicara soal insurance, asuransi gitu. Correct. Tapi yang menjadi korban ini banyak begitu. Ada permasalahan nggak untuk klaim asuransi gitu, saking banyaknya korban? No, karena asuransi juga akan di backup sama pemerintah. No matter what. Katakanlah news asuransi nggak mampu misalnya, Pak pemerintah akan kasih, karena itu disaster nasional. Kalau misalnya mereka declare emergency apa itu namanya, emergency condition situation kayak gitu, mereka government selalu campur tangan. Itulah bagus ya. Jadi nggak perlu. Baik, terima kasih banyak Cap atas waktunya, dan ada rencana lagi mau kembali ke LA? Ya. Kapan tuh Cap? I think it's 24. Oke, stay safe ya Cap ya. Terima kasih banyak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu. Selamat malam Cap. Thank you. Ya pemirsa, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka.
Pada pertemuan ini hadir pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan juga sejumlah pihak yang bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah ini merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara. Presiden Prabowo meminta Kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal ini, termasuk memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tetap membuka peluang adanya pertemuan antara dua tokoh bangsa, Presiden Prabowo Subianto dan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal ini dikarenakan komunikasi antara kedua partai masih terus dilakukan, termasuk kemungkinan pertemuan digelar sebelum Kongres PDI Perjuangan di April mendatang. Dasko juga menampik kabar yang menyebut Megawati menelpon Presiden Prabowo terkait penanganan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto di KPK. Pertemuan-pertemuan yang kemudian digagas oleh kawan-kawan baik dari PDIP maupun dari Gerindra, itu yang saya dengar dan saya belum mengetahui lebih lanjut perkembangan sampai mana, tapi kira-kira mungkin mengarah ke sana. Kita nggak tahu ya, tergantung komunikasi-komunikasi yang dilakukan teman-teman. Jadi mungkin kalau ya intens dilakukan ya mungkin bisa, atau kemudian sebelum atau sudah demikian. Ya, ada beberapa pihak yang menanyakan hal yang serupa, tetapi menurut saya soal kewenangan dalam penegakan hukum itu kan memang oleh KPK. Nah, sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan ya tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra, demikian. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor laga senior Amerika Serikat Steven Seagal di Jakarta. Dalam video yang viral di media sosial, keduanya terlihat saling menyapa dan berbincang akrab usai santap siang. Pertemuan tersebut pemirsa terjadi pada Senin siang saat Presiden Prabowo baru selesai menghadiri makan siang di sebuah tempat di Jakarta. Keduanya ini bertemu secara tidak sengaja ketika keluar dari lift yang bersebelahan. Dan dalam momen tersebut Presiden Prabowo terlihat mengenakan pakaian safari sementara Steven Seagal tampil dengan busana serba hitam. Pertemuan ini menarik perhatian publik pemirsa karena memperlihatkan keakraban di antara kedua tokoh dunia tersebut. Steven Seagal dikenal sebagai aktor yang juga ahli bela diri Aikido dan telah membintangi banyak film seperti Under Siege, Hard to Kill, hingga Out for Justice. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken Ana pemirsa beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi dengan tema Bikin Ribut Pagar Misterius di Laut bersama dengan Andromeda Mercury dan juga Maria Elgiptia. Kami pamit pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.